Assalamualaikum, ketemu lagi nih. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan yang, wah, bisa jadi bakal mengubah total cara kita memandang dan menjalani bulan Ramadan. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu deh. Pernah nggak sih pas di ujung Ramadan, pas takbiran udah mulai kedengeran, di hati tuh ada rasa nyesel dikit. Perasaan yang sama yang jangan-jangan kita alami tiap tahun. Ini kayaknya cerita yang kita semua kenal banget ya. Awalnya semangat 45, tapi entah kenapa rasanya ada aja yang kurang maksimal. Bulan ini rasanya lewat gitu aja, cepet banget. Dan target-target ibadah yang udah kita tulis, ya gitu deh, gak kecapai. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih kita putus rantai penyesalan ini? Nah, ini dia nih kuncinya. Dengerin baik-baik kutipan ini. Keberhasilan di hari H itu ditentukan oleh persiapan, bukan di hari H itu sendiri. Wow, jadi sukses atau enggaknya Ramadan kita itu bukan ditentukan pas kita lagi puasa, tapi jauh sebelum itu, di persiapannya. Terus kenapa sih persiapan ini penting banget? Kenapa sepenting itu? Nah, untuk ngerti kita harus lihat dulu seberapa mahal sih nilai bulan Ramadan itu. Ada satu kisah yang luar biasa banget dari zaman Nabi. Ada dua sahabat. Yang satu ibadahnya rajin banget, super tekun, dan meninggalnya syahid di medan perang. Keren banget kan? Nah, sahabat yang kedua ini, dia hidup setahun lebih lama. Artinya, dia dapat kesempatan ketemu satu Ramadan lagi. Dan coba tebak, justru sahabat yang dapat satu Ramadan tambahan inilah yang masuk surga duluan. Ini nunjukin ke kita betapa dahsyatnya nilai satu Ramadan. Bisa ngalahin pahala syahid loh. Coba deh kita pakai perbandingan ini biar kebayang. Piala Dunia, ya kan? Acaranya cuma sekitar 28 hari. Tapi negara tuan rumahnya nyiapin berapa lama? 12 tahun. Gila kan? Nah, Ramadan 30 hari. Pertanyaannya, persiapan kita berapa lama? Seminggu? Sehari? Atau pas malam pertama tarawih baru mulai mikir? Orang-orang soleh zaman dulu, mereka tuh paham banget nilai Ramadan. Saking pahamnya, mereka itu sampai berdoa selama 6 bulan. Ya, 6 bulan cuma buat minta sama Allah biar bisa ketemu lagi sama Ramadan. Kebayang gak sih kerinduannya? Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana cara nyiapinnya? Nah, persiapan yang paling penting itu bukan yang kelihatan, tapi yang di dalam. Persiapan batin kita. Ibaratnya nih, kita mau manasin mesin spiritual kita sebelum berangkat perjalanan jauh. Pernah nggak sih ngerasa ibadah tuh berat banget? Mau sholat sunnah males, mau buka Al-Quran kayak ada aja halangannya. Nah, kata Hasan Al-Basri, engkau terbelenggu oleh dosa-dosamu. Jadi yang bikin berat itu seringkali dosa-dosa kita sendiri yang kayak rantai ngebelenggu kita. Jadi langkah pertamanya ya harus putusin rantai itu dulu. Gimana caranya? Para ulama udah ngasih kita peta jalannya nih. Pertama, tobat yang tulus. Bersih-bersih hati dulu. Kedua, lurusin lagi niat kita. Mau ngapain sih di Ramadan nanti? Bikin target yang jelas. Dan ketiga, ini penting banget. Mulai kurangi distraksi dari sekarang. Kurangin scroll-scroll nggak jelas di HP, kurangin tontonan yang nggak manfaat. Latih dari sekarang. Oke, setelah mesin batin kita mulai panas, sekarang kita masuk ke latihan praktisnya. Kita kenalan sama bulan Sya'ban, yang bisa kita sebut sebagai geladi resik terakhir sebelum panggung utama Ramadan. Para ulama dulu itu nganggap Sya'ban ini bener-bener kayak bulan training centernya Ramadan. Mereka bahkan nyebut bulan ini sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi ini waktunya buat ngegas ibadah-ibadah yang pengen kita maksimalin di bulan Ramadan. Yang bikin Sya'ban ini jadi spesial banget karena ada dua keutamaan yang langsung disebutin sama Nabi Muhammad SAW. Pertama, ini bulan yang sering banget dilupain orang. Kedua, dan ini penting banget, ini bulan di mana amalan setahun kita diangkat dan dilaporin ke Allah. Nah, karena amalan tahunan kita diangkat di bulan Sya'ban, apa yang Nabi lakukan? Beliau memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Kata beliau pengen banget pas amalannya diangkat, beliau lagi dalam kondisi terbaik, yaitu lagi puasa. Ini contoh nyata banget buat kita. Latihan fisik, latihan spiritual, sekaligus menyambut momen penting di hadapan Allah. Dari semua ini, kita sampai ke satu kesimpulan yang paling penting buat kita semua, di sini, sekarang juga. Pada akhirnya, persiapan yang kita lakukan itu sebenarnya cerminan langsung dari seberapa besar kita menghargai Ramadan. Kalau kita anggap Ramadan itu tamu super VIP, ya kita bakal siapin penyambutan terbaik, jauh-jauh hari. Persiapan ini sendiri udah jadi ibadah, udah jadi bukti iman.
Jadi, coba kita bayangin deh, Ramadan itu tamu agung yang pasti datang. Pertanyaannya, bukan datang atau enggak, udah pasti datang. Pertanyaannya adalah, pas tamu agung itu ngetuk pintu kita ini lagi dalam kondisi kayak gimana? Udah siap dengan sambutan terbaik atau masih berantakan, masih kaget, dan nggak siap lagi kayak tahun-tahun sebelumnya? Pilihannya ada di tangan kita, dan kesempatannya mulainya ya sekarang.